Yesaya 58. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki? Dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh, itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Ada penekanan daripada Tuhan saat menyatakan puasa seperti apa yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Di mata Tuhan, saat umatnya berpuasa, maka haruslah puasa itu menjadi hari merendahkan diri dan hari yang menyukakan dan berkenan di mata Tuhan. Saat berpuasa untuk Tuhan, maka kita harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Perubahan gaya hidup dan pola pikir disertai dengan pertobatan. Puasa yang bukan hanya tidak makan dan minum, tetapi puasa yang menyukakan hati Tuhan dengan berkomunikasi lebih banyak dengan Dia lewat doa, membaca firman, pujian dan penyembahan, meninggikan namanya dan menyukakan hatinya. Sehingga saat puasa,
kita tidak berfokus hanya kepada urusan kita sendiri, atau berfokus bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita, memberi perlakuan baik pada orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam otoritas kita, seperti pembantu, pekerja, karyawan, terutama keluarga kita, di mana Tuhan letakkan berada di dalam naungan kita. Hendaknya kita membuka diri untuk dikoreksi, menerima teguran ke arah yang lebih baik, terbuka untuk dibentuk, dididik, dan mau tunduk pada firman Tuhan. Melepaskan tali kelaliman, yaitu kekeraspalaan kita untuk terus mengulang kesalahan yang lama atau merasa diri benar. Melepaskan tali talikuk dan memerdekakan orang-orang yang teraniaya, termasuk memberhentikan semua tingkah laku kasar kita dalam perkataan, tindakan, maupun cara penyampaian yang menyakitkan. Dari kita bertobat, dari tindakan semena-mena, tidak adil, dan suka menekan orang, berhenti dan bertobat dari perkataan kutuk sumpah serapah dalam penguasaan diri, dan kita minta belas kasihan, kemurahan daripada Tuhan yang terlebih dahulu berbelas kasihan dan bermurah hati kepada kita sebagai dasar atas kita bermurah hati kepada orang lain. Dan kita belajar dari teladan Tuhan Yesus untuk memperhatikan orang-orang lemah, tidak berdaya, dan tidak mampu.